Ketika matahari naik seperti koin emas raksasa di ufuk timur, kehidupan di sabana mulai menggeliat dengan nuansa penuh ketegangan. Cahaya pagi yang mengilap menyapu hamparan rumput kering seperti pisau yang mengilap. Tampak indah dari jauh, tetapi mematikan dari dekat. Di tempat ini, hidup tidak diukur dengan usia, tetapi dengan berapa seekor hewan mampu bertahan sebelum akhirnya kelelahan, kelaparan, atau taring yang lebih tajam datang untuk menagih. Tetapi, meski cukup menegangkan, pada pagi yang baru saja merekah di sabana, seekor singa jantan bermahkota surai tebal tampak berbaring malas di bawah pohon akasia. Ia tampak santai dan seolah tidak terprovokasi dengan beragam kemungkinan bahaya yang mengancam. Dunia mengenalnya sebagai raja di sabana dan sering digambarkan sebagai sosok yang sangat megah, perkasa, serta penguasa di alam liar. Tetapi nyatanya, di balik sosok yang dianggap agung itu, sang raja justru mengandalkan ratu-ratunya untuk urusan perburuan dan makanan. Sang raja sendiri lebih sering menikmati waktu santai, beristirahat hingga 20 jam sehari, sehingga ia tampak seperti pemalas yang menyerahkan sepenuhnya urusan dapur kepada betinanya. Ia seperti sosok laki-laki yang menyingsingkan lengan baju dan berkeringat saat makan, tetapi lemah dan bersendawa saat kerja. Dan dengan demikian, dalam kerajaan padang rumput itu, singa betina adalah aktor utama di balik layar. Secara sosial, singa merupakan satu-satunya kucing besar yang hidup berkelompok dalam unit yang disebut sebagai pret atau kawanan. Berbeda dari harimau atau macan tutul yang soliter, kehidupan singa sangat komunal dan diwarnai kerjasama. Dan uniknya, kelompok singa didominasi oleh para betina, sementara para jantan dewasa datang dan pergi silih berganti. Jika diumpamakan sebuah istana, raja hanya sesekali hadir di singgasana, sedangkan para ratu memegang kendali sehari-hari. Betina adalah inti keluarga, bekerja sama untuk berburu, membesarkan anak, serta mempertahankan wilayahnya. Mereka adalah jantung dan jiwa dalam kawanan, sementara jantan hanya ibarat tamu agung yang kadang muncul, untuk kemudian hilang entah kemana. Dalam film atau dongeng, kita mungkin lebih mengingat nama-nama singa jantan yang heroik. Tetapi dalam dunia nyata di sabana, para betina adalah pahlawan sebenarnya, yang menjaga agar kerajaannya tetap bertahan hari demi hari. Secara ilmiah, singa betina adalah pemburu utama dalam pride. Dalam perburuan, mereka menyumbang sebagian besar hasil buruan bagi kelompok, sedangkan singa jantan hanya berkontribusi terbilang kurang dari 10%. Itu artinya, dari setiap 10 hewan mangsa yang ditaklukkan kawanan singa, kemungkinan hanya 1 atau bahkan kurang yang dijatuhkan oleh jantan. Fakta ini mungkin mengejutkan bagi yang terlanjur percaya mitos bahwa Raja Singa mencari makanan sendiri. Sebab faktanya, para ratu sabana lah yang bekerja keras secara tim untuk memastikan perut seluruh keluarganya bisa kenyang. Meski terdengar cukup lucu, hal ini justru mengungkap fakta yang menarik tentang desain yang dimiliki singa jantan dan betina. Bahwa singa betina memang dirancang memiliki keunggulan dalam berburu. Mereka memiliki tubuh lebih ringan serta lebih lincah dibanding jantan, yang dengan demikian mereka lebih cepat mengejar mangsa. Rata-rata, seekor singa betina dapat berlari hingga sekitar 80 km per jam dalam jarak pendek, yang berarti mereka lebih gesit ketimbang singa jantan yang memiliki badan lebih berat dan cenderung lebih lambat serta mudah kepanasan. Selain itu, para betina bekerja sama dengan koordinasi yang rapi.
Mereka biasanya berburu berkelompok, mengatur siasat mengepung mangsa dari berbagai arah. Dalam berburu, mereka menerapkan taktik yang sangat rapi. Satu betina menyergap dari kiri, sementara lainnya mengendap-endap dari kanan, mendorong mangsa ke arah rekan-rekannya yang sudah menunggu di posisi strategis. Kerja kawanan dan kegesitan inilah yang membuat para betina jauh lebih efektif dalam berburu ketimbang jantan yang berbadan lebih besar. Kawanan singa adalah kerajaan matriarkal, di mana para betina dewasa memegang peran sentral dan kunci dalam kelompok. Hampir semua anggota dalam kawanan adalah betina yang berkerabat yang terdiri dari ibu, anak, bibi, dan sepupu yang telah hidup bersama sepanjang hayat mereka. Mereka inilah fondasi dalam kelompok, saling bekerja sama bagai saudari kandung. Sementara itu, singa jantan dewasa dalam pride biasanya hanya 1 hingga beberapa ekor. Mereka datang sebagai pendatang dari luar dan suatu hari nanti akan pergi atau tergantikan. Para jantan ini tidak memiliki hubungan darah dengan betina-betina di kelompoknya, karena jantan muda selalu meninggalkan keluarga lahirnya, sehingga pride singa bisa diibaratkan kerajaan ibu dan anak-anak tanpa ayah kandung yang menetap. Struktur unik ini berarti ikatan antar singa betina sangat kuat. Mereka berbagi tugas merawat anak, berburu bersama, dan mempertahankan wilayahnya. Nenek singa, ibu, dan anak-anak perempuan sering tetap dalam satu pride seumur hidup. Jika kelompok tumbuh terlalu besar, sebagian betina muda akan memisahkan diri secara damai untuk membentuk kelompok baru di wilayah sekitar. Namun biasanya masih berdekatan dengan pride asal. Faktanya, 99% anggota pride adalah betina yang saling berkerabat. Itulah sebabnya, dalam istana singa, para betinalah yang paling mengenal wilayahnya. Merekalah yang sedari lahir telah mendengar deru auman tetangga di kejauhan, menghafal letak sungai, serta persembunyian para mangsa. Wilayah kekuasaan pride ditentukan dan dijaga oleh betina-betina ini. Mereka menandai tapal batas dengan kehadiran dan patroli rutin dan memastikan bahwa tidak ada singa betina asing yang sembarangan masuk ke wilayahnya. Jika ada betina dari kelompok lain yang nekat menerobos, para betina dalam pride tidak segan melawan untuk mengusir sang pesaing. Dan demikianlah ratu-ratu sabana ini menjalankan roda pemerintahan kelompoknya dengan sangat terampil. Berburu, membesarkan keturunan, dan menjaga daerah kekuasaan. Sementara itu, singa jantan yang tidak memiliki peran yang signifikan dalam perburuan tetap memiliki peran yang tetap vital, hanya saja pada bidang yang berbeda. Tentu saja, mereka bukan seperti koki yang memasak daging hasil tangkapan, tetapi lebih mirip panglima keamanan bagi kerajaan. Di balik kemalasannya di siang hari, saat tiba malam nanti, dialah yang akan berpatroli gagah berani, mengaum lantang mengumumkan wilayah kekuasaannya, dan siap bertarung mempertahankan pride dari musuh. Sepintas, dua peran ini tampak tidak adil, di mana betina harus berburu mati-matian, sementara jantan hanya menunggu lalu makan. Tetapi sesungguhnya, alam liar memiliki logika tersendiri. Singa jantan menghemat energinya di siang hari, sebab mereka paham betul bahwa tugas berat telah menantinya sewaktu gurun berubah gelap. Ia harus menjaga wilayah dan keluarga dari segala bentuk ancaman. Itulah mengapa ia perlu menyimpan tenaganya, sebab bentrokan dengan penjajah atau para pesaing bisa terjadi kapan saja. Bahkan, riset menunjukkan bahwa kebiasaan beristirahat hingga sekitar 20 jam per hari pada singa merupakan adaptasi penting demi kelangsungan hidupnya. Maksudnya, dengan tidak aktif di terik siang,
singa jantan menghindari panas dan pengeluaran energi yang berlebih, sehingga mereka kuat berburu atau bertarung saat suhu lebih sejuk di malam hari. Dengan bermalas-malasan di siang hari, terutama saat suhu mencapai 30 hingga 40 derajat Celcius di Afrika, singa jantan mencegah tubuhnya kepanasan dan kelelahan tanpa guna. Seekor jantan dewasa, bila perlu, sanggup berjalan hingga 20 km dalam satu malam saat patroli atau mencari mangsa. Karena itu, masuk akal baginya untuk tidak banyak bergerak di siang hari. Sebab saat matahari akhirnya tenggelam, sang jantan akan bangkit, mengangkat otot-ototnya, lalu menjelma menjadi sosok yang berbeda. Dengan demikian, kemalasan yang ditampakkan oleh sang raja sebenarnya merupakan strategi cerdik untuk bertahan hidup di lingkungan sabana yang sangat keras. Berbicara soal duel, pertarungan antar singa jantan merupakan salah satu drama paling keras di alam Afrika. Biasanya, singa jantan bertarung dengan brutal, mengaum keras, saling mencakar dan menggigit dengan taring 8 cm untuk berusaha menjatuhkan lawan dan melukainya sefatal mungkin. Leher dan wajah sering menjadi sasaran, dan disitulah gunanya surai tebal yang melindungi leher jantan dari gigitan langsung lawan. Pertarungan antar singa bisa berlangsung singkat beberapa menit jika salah satunya cepat menyerah, atau berlangsung lebih lama dan berpindah-pindah lokasi dengan jeda. Bagi pemenang, hadiah besar telah menantinya, yaitu kekuasaan atas pride lengkap dengan hak kawin. Sedangkan bagi yang kalah, ia harus menerima akibat yang cukup pahit, yaitu terusir dari wilayahnya sendiri dan mungkin terluka berat sehingga tidak mampu bertahan lama. Pada puncak piramida sosialnya yang singkat, singa jantan memiliki momen-momen kejayaan. Saat ia sehat dan kuat di masa prima, biasanya antara usia 5 hingga 9 tahun, ia menjadi figur gagah berani. Ia melindungi para betina dan anak-anak di bawah naungannya dari ancaman luar, menghadapi kawanan hena yang coba mencuri mangsa atau membahayakan anak-anak, mengusir citah atau leopard yang mendekat, dan tentu saja bertarung melawan jantan asing. Seekor jantan dewasa berbobot 190 kg dengan taring besar dan cakar tajam adalah lawan tangguh bagi predator lain. Tidak jarang, hena yang terlalu dekat akan diterkam dan dihabisi oleh singa jantan yang berjaga. Dan ini semata untuk mengurangi ancaman di kemudian hari. Rivalitas klasik singa dengan hena memang terkenal sangat sengit, sebab kedua spesies ini saling mencuri makanan dan bahkan saling bunuh anak jika ada kesempatan. Pada kondisi berkelompok, pride singa hampir selalu menang melawan klan hena. Tetapi bila singa sendirian dan hena berkelompok besar, situasinya bisa berbalik. Pernah terekam seekor singa jantan dikepung oleh hampir 20 ekor hena yang terus menggigit dari segala arah, dan ia nyaris kalah hingga akhirnya kawanannya datang menyelamatkan. Kendati demikian, seringkali keberanian dan kekuatan singa jantan mampu mengintimidasi hena meski ia sendirian. Situasi seperti itu memperlihatkan alasan logis kenapa singa dijuluki raja. Karena ketika berhadapan secara langsung, jarang ada hewan yang berani melawan singa jantan 1 lawan 1. Hena meski buas akan mundur jika singa menunjukkan dominasi fisik. Selain menjaga lingkungan dari bahaya, singa jantan juga memiliki tugas unik lain, yaitu terkadang ikut berburu mangsa besar. Meski 90% perburuan ditangani oleh betina, namun ada kondisi tertentu di mana kekuatan jantan sangat berguna.
Contohnya, untuk menjatuhkan kerbau Afrika dewasa atau jerapah yang bobotnya bisa di atas 500 kg, yang membuat satu pride betina mungkin kewalahan. Maka, dalam kasus seperti itu, singa jantan akan turun tangan. Dengan otot leher dan kaki depan yang lebih kuat, ia dapat menerkam kerbau dan menahannya, sementara para betina menggigit dari sisi lain. Memang, singa jantan cenderung mengandalkan kekuatan serangan brutal ketimbang taktik. Mereka juga dikenal suka mencuri hasil buruan predator lain. Seekor jantan bisa mengusir sekelompok citah atau hena dari bangkai yang susah payah mereka dapatkan, lantas makan sendirian hasil rampasan itu. Ini semacam jalan pintas yang dimungkinkan oleh tubuh raksasa dengan reputasi seram sang jantan. Terlepas dari segala tugas berat yang diembannya, terdapat sisi lembut dari singa jantan, terutama terhadap keluarganya selama ia masih berkuasa. Sering terlihat singa jantan bermain dengan anak-anak di waktu senggang. Ia berbaring telentang, sementara beberapa anak singa memanjat badannya, menggigit ekornya, atau mencoba menerkam surainya. Sang jantan biasanya sabar menghadapi keusilan anak-anak itu, bahkan terkadang tampak mesra menjilati anaknya dengan lidah kasar penuh kasih. Meski tidak terlibat aktif berburu atau mengasuh seperti betina, singa jantan tetap bagian dari keluarga. Ia akan bereaksi galak jika ada bahaya mengancam kelompoknya, karena melindungi anak-anak itu sama halnya melindungi generasi penerusnya sendiri. Dengan demikian, singa jantan menjalani hidup yang paradoksal. Di satu sisi, ia adalah raja pemalas yang suka tidur dan mengambil jatah makan pertama. Sementara di sisi lain, ia adalah pendekar perkasa saat dibutuhkan, yang siap mati-matian mempertaruhkan nyawa demi melindungi kawanannya. Kombinasi unik inilah yang membuatnya begitu menarik dalam legenda dan cerita, di mana dalam budaya populer, singa jantan sering dijadikan lambang kekuatan, keberanian, serta kepemimpinan. Amazon ibarat universitas besar dengan beragam fakultas keragaman hayati. Di tempat ini, jaguar menjadi salah satu hewan yang belajar bahwa sungai bukanlah sekadar sungai. Ia adalah semacam jalan raya, pasar, dapur, tempat nongkrong, dan bahkan studio latihan renang. Jaguar adalah penghuni asli hutan tropis Amerika. Mereka mendiami jantung hutan Amazon serta lahan basah Pantanal. Dahulu, wilayah jelajahnya terbentang luas mulai dari ujung selatan Amerika Utara hingga ke Argentina bagian utara. Sementara itu, Pantanal adalah hamparan rawa dan sungai tropis terluas di dunia. Disinilah, di antara kanal-kanal sungai, hidup populasi jaguar terpadat di dunia, di mana diperkirakan antara 4.000 hingga 7.000 ekor jaguar berkeliaran di wilayah basah unik ini. Brasil yang menaungi sebagian besar Amazon dan hampir seluruh Pantanal menjadi semacam ibu pertiwi bagi jaguar, di mana diperkirakan bahwa separuh dari seluruh jaguar liar di dunia ada di negara ini. Habitat favorit jaguar adalah hutan hujan tropis lembab dan lahan basah. Di Amazon, hutan
selalu basah oleh hujan dan banjir musiman. Ada kalanya tanah hutan berubah menjadi danau luas saat datang musim hujan. Dan bagi jaguar, ini bukanlah masalah. Justru air membuka peluang lebih banyak untuk berburu. Sementara itu di Pantanal, bentang alamnya didominasi oleh rawa, sungai, dan laguna. Saat matahari memanggang sabana basah ini, banyak hewan lain turun ke air untuk minum atau berendam. Dan itu merupakan kesalahan fatal ketika sang jaguar tengah mengintai di dekatnya. Namun, baik di Amazon maupun Pantanal, peran jaguar sebagai bagian ekosistem sangatlah vital. Mereka adalah spesies kunci yang membantu menjaga keseimbangan alam. Dengan memangsa berbagai hewan, dari mamalia besar hingga reptil, jaguar mengendalikan populasi mangsa agar tidak meledak berlebihan. Di tengah rimba Amazon, mereka memakan populasi herbivora seperti rusa dan babi hutan agar hutan tidak terkikis habis. Sedangkan di rawa Pantanal, mereka menjaga agar populasi kaiman tetap seimbang sehingga tidak mendominasi perairan. Sebagai salah satu spesies kucing besar, jaguar memang berbeda dengan jenis kucing pada umumnya. Sebagian besar kucing merasa ada sesuatu yang bertentangan dengan nalurinya saat mereka berhadapan dengan air. Bagi mereka, perilaku ini bukanlah sekedar soal manja ataupun keras kepala. Karena sebetulnya penolakan terhadap air itu lahir dari kombinasi anatomi dan fisiologi. Bulu kucing dirancang untuk isolasi dan kepekaan terhadap sentuhan, bukan untuk peredaman. Karena itu, saat basah, bulu kehilangan sifat isolasi, menjadi berat dan lama untuk kering. Hal ini menurunkan kemampuan kucing menjaga suhu tubuh, yang kemudian membuat mereka lebih rentan terhadap dingin dan kelelahan. Namun, hal ini berbeda dengan jaguar. Mereka adalah perenang ulung yang gemar mengarungi sungai-sungai deras atau danau untuk berburu atau sekedar mendinginkan tubuh. Mereka menyelam dengan tenang untuk kemudian muncul tiba-tiba sambil mendekati mangsa dari bawah air tanpa terdeteksi. Habitatnya yang basah membuat jaguar telah terlatih sejak lahir untuk menaklukkan sungai atau rawa. Di Amazon, hampir tidak ada jalan pintas, sehingga jika ingin memperluas wilayah atau mengejar mangsa, seringkali harus menyeberangi sungai lebar. Dan jaguar melakukan semua itu dengan mudah. Mereka berenang menyeberangi sungai selebar beberapa ratus meter tanpa lelah. Bahkan, mereka pernah tercatat berenang sejauh 1,3 km dalam sekali kesempatan. Adaptasi jaguar terhadap air begitu hebat, sehingga ilmuwan percaya bahwa keberadaan air merupakan salah satu faktor penting penentu wilayah jelajahnya. Di wilayah Amazon yang kebanjiran musiman, jaguar tetap bisa bertahan dengan berburu ikan, amfibi, atau hewan-hewan yang terjebak di pulau-pulau kecil. Mereka bahkan terlihat menyelam pendek untuk menangkap ikan atau berenang di bawah permukaan air mendekati buruan di tepi sungai. Jaguar memang tidak bisa menyelam sedalam buaya atau berlama-lama di bawah air seperti berang-berang. Kendati demikian, cukup bagi mereka menyelam sejenak dan muncul di bawah mangsa yang sedang lengah. Kemudian dalam sekejap, mereka benar-benar menjadi teror yang mematikan bagi para mangsanya. Di Pantanal, keahlian berenang jaguar naik level. Lahan basah ini penuh dengan kanal yang berliku, laguna, dan tepian sungai yang menjadi tempat favorit kaiman untuk berjemur. Jaguar Pantanal telah beradaptasi menjadi semacam amfibi. Mereka berburu di air hampir sama seringnya dengan berburu di daratan.
Di tempat ini, seekor jaguar mengendap di pinggir sungai, lalu menceburkan diri menerjang seekor kaiman yang sedang lengah. Air muncrat ke segala arah saat pergulatan terjadi. Jaguar akan mencoba menggigit tepat di belakang kepala kaiman. Taringnya yang mengerikan segera menembus tengkorak reptil malang itu, yang meski bersisik keras, tetap tidak kuasa melawan gigitan sang jaguar. Setelah itu, dengan santai, jaguar akan menyeret tubuh kaiman yang berat ke tepi, bahkan kadang menariknya masuk ke semak-semak untuk disantap jauh dari gangguan. Keahlian berenang jaguar tidak hanya berguna untuk berburu, sebab mereka juga menggunakan air untuk kenyamanan diri. Pada hari-hari panas terik di Amazon dan Pantanal, jaguar kadang terlihat berendam di tepi sungai hingga setengah tubuh guna mendinginkan badan. Mereka bisa duduk santai di air dangkal seolah sedang menikmati spa alami ala rimba. Salah satu senjata utama jaguar adalah rahang dan gigi taringnya yang mengerikan. Jaguar dianugerahi gigitan terkuat di antara kucing besar. Para ilmuwan mencatat bahwa jika diukur tekanannya, gigitan jaguar bisa mencapai sekitar 1.500 hingga 2.000 PSI. Sementara singa yang sering dianggap kucing terkuat dan dinobatkan sebagai raja hanya memiliki kekuatan sekitar 650 PSI. Kekuatan itu memberikan jaguar gaya membunuh yang sangat khas. Berbeda dengan singa atau harimau yang biasanya menerkam lalu mencekik leher mangsa hingga kehabisan nafas, jaguar memilih metode yang lebih cepat, yaitu dengan langsung menggigit tengkorak mangsanya. Taringnya yang tebal mampu menembus tulang tengkorak dan langsung mencapai otak mangsa, yang kemudian mengakibatkan kematian seketika. Teknik ini sangat efektif, terutama untuk mangsa seperti reptil besar. Seekor kaiman atau kura-kura berkulit tebal yang barangkali kebal dari gigitan predator lain tetap takluk di hadapan jaguar, sebab rahang kuatnya sanggup menembus kulit tebal reptil dan menghancurkan cangkang kura-kura sekeras batu. Kemampuan ini menjadikan jaguar sebagai pemburu yang ditakuti. Kemampuan ini juga sesuai dengan nama mereka. Nama jaguar berasal dari bahasa suku Tupi Guarani, yaitu Yaguara, yang berarti binatang yang membunuh dalam sekali terekam. Dan jaguar benar-benar mampu membunuh hanya dalam satu gigitan. Sementara banyak hewan predator butuh beberapa detik atau menit untuk menuntaskan buruannya, jaguar tidak suka membuang waktu. Mereka cepat dan sederhana, seperti orang yang begitu dewasa hingga bisa memutuskan hubungan tanpa drama. Selain rahang yang kuat, seluruh fisik jaguar menunjang statusnya sebagai predator yang sempurna. Taring sepanjang sekitar 5 hingga 6 cm di mulutnya dengan ketajaman bagai belati, disertai gigi geraham pipih yang bisa memotong dan menghancurkan daging dan tulang adalah kombinasi yang sempurna. Seperti kucing lain, jaguar memiliki lidah kasar dengan bintil tajam mirip amplas untuk mengerok daging dari tulang mangsanya. Selain itu, mereka memiliki cakar besar dengan cengkraman yang sangat kuat, sehingga mereka dapat mencengkram mangsa yang meronta dengan kuku yang mencengkram seperti kait. Meski hanya dibekali kaki yang cukup pendek, otot kaki mereka sangat kuat sehingga mereka mampu memanjat pohon, meskipun hal itu jarang dilakukan. Mereka juga mampu mengangkat hasil buruan yang berat ke tempat yang aman. Jaguar adalah hewan penyendiri. Mereka bersama hanya ketika musim kawin atau ketika induk betina mengasuh anak. Maka di hutan Amazon yang luas, di dalam area puluhan kilometer persegi, boleh jadi hanya ada satu jaguar jantan yang berkuasa, dengan beberapa betina di sekitarnya. Setiap jaguar jantan memiliki wilayah jelajah luas yang ditandainya sebagai teritorinya.
Mereka menandai batas wilayah dengan menyemprotkan urin pada batang-batang pohon dan semak atau menggaruk-garuk batang pohon dengan cakarnya. Tanda tangan itu seperti memberitahu jaguar lain bahwa area itu sudah ada pemiliknya. Sementara itu, teritori betina biasanya lebih kecil dan bisa berada di dalam wilayah jantan, karena jantan tidak keberatan betina berada di areanya. Kendati demikian, sesama betina juga cenderung menghindari tumpang tindih wilayah terlalu banyak. Kehidupan teritorial ini membuat jaguar jarang bertemu sesamanya di alam liar. Kalaupun dua jaguar berjumpa, biasanya di perbatasan wilayah, mereka akan saling mengintimidasi dengan suara atau postur untuk menghindari perkelahian fisik. Waktu yang paling mungkin untuk dua jaguar berbagi kebersamaan adalah musim kawin. Jaguar tidak memiliki musim kawin tertentu, sebab mereka bisa kawin kapan saja sepanjang tahun jika betina telah siap atau birahi. Saat seekor betina birahi, ia akan meninggalkan aroma khas dan suara panggilan untuk menarik pejantan di sekitarnya. Dan jika pejantan tertarik, keduanya akan bertemu. Pertemuan cinta jaguar ini cukup singkat tapi intens. Selama beberapa hari, jantan dan betina akan tinggal berdekatan, kawin berulang kali, bahkan hingga puluhan kali dalam sehari. Bahkan, sepasang jaguar dapat kawin hingga 100 kali dalam sehari saat birahi sedang memuncak. Tentunya, tidak semua sesi berjalan sukses. Namun demikian, frekuensi tinggi ini memastikan betina mengalami ovulasi. Karena itu, setelah momen perkawinan berakhir, keduanya akan beristirahat panjang, dan sang jantan pergi meninggalkan betina mengandung. Masa kebuntingan jaguar betina berlangsung sekitar 3,5 bulan. Menjelang akhir masa ini, betina akan mencari tempat aman untuk melahirkan, biasanya di sarang tersembunyi seperti di bawah semak rapat atau di gua kecil. Biasanya, ia melahirkan 1 hingga 2 anak. Bayi jaguar terlahir buta tuli, di mana 2 minggu kemudian mata anak-anak itu baru terbuka dan mereka mulai merangkak keluar sarang. Pada umur sekitar 6 bulan, anak-anak jaguar mulai diajak keluar sarang mengikuti induk untuk belajar keterampilan berburu dasar. Namun demikian, induk jaguar sangatlah protektif. Ia akan menyembunyikan anak-anaknya sedapat mungkin karena ancaman bukan hanya dari pemangsa lain, tetapi ironisnya juga dari jaguar jantan dewasa. Seperti singa, jaguar jantan asing kadang membunuh anak yang bukan keturunannya untuk membuat betina kembali birahi. Karena itu, induk pandai mengelabui dengan cara menyembunyikan anaknya dan mengalihkan perhatian pejantan dengan berpura-pura menggoda jauh dari lokasi anak. Ini berarti induk benar-benar berjuang agar anaknya selamat hingga mandiri. Anak jaguar tumbuh cukup cepat. Dalam setahun, mereka sudah seukuran anjing besar. Di umur 2 tahun, biasanya mereka sudah cukup besar dan terlatih untuk mandiri, terutama pejantan muda yang bakal diusir induknya untuk mencari wilayah sendiri. Menjelang usia 2,5 tahun, betina bisa mencapai kematangan seksual, sedangkan jantan baru mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 3 hingga 4 tahun. Setelah berpisah, sang induk akan mencari jantan untuk kawin lagi, sedangkan anak jantan mulai hidup soliter mencari area kosong. Jaguar menyimpan berbagai keunikan. Salah satu yang terkenal adalah adanya jaguar hitam. Mereka terlahir dengan mutasi genetik yang membuat bulu mereka hitam gelap, di mana kemudian fenomena ini disebut sebagai melanisme.
Dari jauh, jaguar hitam tampak sepenuhnya hitam dan kerap dijuluki panter hitam. Namun, jika diperhatikan dari dekat, pola tutul khasnya masih terlihat samar di bulu hitamnya. Dan menariknya, panter hitam ini tidaklah spesies yang terpisah. Mereka adalah jaguar yang kebetulan melanistik. Dan populasi jaguar hitam ini lebih sering ditemukan di hutan lebat dan gelap seperti di Amazon bagian utara. Pegunungan Alpen adalah bentang rangkaian batu purba yang seolah menopang langit. Dari Swiss hingga Austria, kemudian dari Perancis hingga Slovenia, ia membentuk dinding raksasa yang menjulang, menciptakan labirin tebing yang begitu tinggi sehingga kabut sekalipun seakan tidak mampu menyentuh puncaknya. Pada ketinggian lebih dari 3.000 meter, udara menjadi tipis. Angin berembus ganas dan bumi kehilangan warna hijaunya. Di sana hanya ada batu, es, serta bayangan awan yang bergerak cepat melintasi tebing. Bagi banyak orang yang memandang dari lembah, Alpen tampak seperti lukisan yang memukau. Namun bagi mereka yang benar-benar mendaki, Alpen adalah dunia lain. Sebuah dunia yang indah namun sekaligus mengerikan. Dan di sanalah, di antara celah batu sempit yang nyaris tidak mungkin dijangkau makhluk hidup, kambing ibex membentangkan dunianya. Ibex adalah makhluk dunia vertikal. Mereka jarang turun ke lembah, kecuali untuk mencari makanan di musim dingin. Sebagian besar hidup mereka dihabiskan di lereng curam dan tebing berbatu, sebuah kawasan di mana pemangsa jarang mendekat. Di sanalah mereka makan, tidur, serta melahirkan. Mereka memakan rumput, lumut, serta tanaman pegunungan yang tumbuh pada sela bebatuan. Dalam musim dingin yang keras, mereka bahkan mengikis lapisan salju untuk mencari dedaunan beku di bawahnya. Ibex hidup di dunia yang ekstrim, sebuah dunia di mana satu langkah salah berarti kematian. Tetapi di dunia itulah mereka berkembang. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menaklukkan ruang yang nyaris tidak mungkin. Tidak ada hewan darat lain yang mampu berjalan di dinding hampir tegak, melompat dari celah sempit ke celah lain dengan presisi yang luar biasa. Saat badai gunung datang dan kabut menutupi lembah, Ibex tetap berdiri tegak di dinding batu, seolah tidak gentar oleh angin kencang atau dingin yang menusuk tulang. Dalam kesunyian pegunungan, mereka seolah menjadi penjaga langit, saksi abadi tentang betapa kuat dan lenturnya kehidupan bila dipaksa beradaptasi dengan kerasnya alam. Salah satu keajaiban alam yang sering dilakukan oleh Ibex adalah memanjat bendungan Carving Dam di Italia. Di sana, mereka berjalan di dinding hampir tegak lurus hanya untuk menjilat mineral yang menempel pada batu, sumber penting bagi metabolisme mereka. Pemandangan itu tampak mustahil bagi mata manusia, tetapi bagi Ibex itu hanya seperti jalan setapak biasa. Mereka bisa berlari di dinding batu seperti manusia berlari di tanah datar. Bahkan mereka bisa berdiri di permukaan sempit selebar 3 cm tanpa tergelincir. Itu karena setiap kaki kambing Ibex adalah hasil dari ciptaan yang sempurna.
Kambing ibex memiliki kuku yang terbelah dua, dengan bagian luar yang keras seperti baja dan bagian dalam lunak seperti karet. Bagian luarnya dapat mencengkeram permukaan kasar batu, sementara bagian dalam menempel kuat pada bidang licin. Kombinasi ini memberi cengkeraman maksimal di permukaan sekecil apapun. Saat mereka melangkah, setiap jari kaki bisa menyesuaikan posisi sesuai bentuk batu. Sendi di kaki depan mereka memiliki fleksibilitas luar biasa, sehingga memungkinkan rotasi dan keseimbangan mendadak saat menuruni tebing. Bukan hanya itu, ibex juga memiliki tubuh berotot namun kompak. Berat mereka terdistribusi dengan sempurna, sekitar 50 hingga 90 kg untuk jantan dewasa dengan pusat gravitasi yang rendah. Tubuh bagian depan sedikit lebih besar, membantu mereka menahan beban saat menuruni tebing curam. Bulu tebal juga berfungsi lebih dari sekedar pelindung cuaca. Ia menambah sedikit gesekan sehingga membantu stabilitas saat tubuh mereka menempel pada batu. Kemampuan kambing ibex bukan hanya soal fisik, tetapi juga insting dan persepsi yang luar biasa. Mata ibex terletak di sisi kepala sehingga memberi mereka pemandangan hampir 320 derajat tanpa harus menoleh. Mereka bisa menilai jarak dan kemiringan permukaan dengan presisi yang menakjubkan. Sebuah kemampuan yang penting untuk menentukan pijakan berikutnya di dinding yang vertikal. Salah satu pemandangan paling terkenal adalah kawanan ibex alpen yang memanjat dinding bendungan Cicchino di Italia. Dinding beton itu setinggi lebih dari 40 meter dan nyaris tegak lurus. Kendati demikian, ibex berjalan di atasnya dengan santai. Fakta itu seperti menegaskan bahwa bagi ibex tidak ada tempat yang terlalu curam untuk dicapai. Kendati memiliki kemampuan memanjat yang luar biasa, menjadi ibex juga berarti hidup di tempat di mana sedikit makhluk yang bisa bertahan. Itu karena saat musim dingin, badai salju membekukan rerumputan dan menutupi makanan. Sedangkan di musim panas, panas ekstrim membuat air menjadi langka. Kendati demikian, mereka memiliki strategi adaptasi yang luar biasa. Saat musim berganti, mereka melakukan migrasi vertikal, di mana mereka berpindah naik turun gunung. Musim panas adalah waktu yang berkelimpahan. Padang rumput subalpin yang mekar singkat menyediakan berbagai tumbuhan lezat, mulai dari rumput liar, lumut, bahkan bunga gunung. Itulah sebabnya saat musim panas, mereka mendaki pada ketinggian lebih dari 3.000 meter untuk mencari padang rumput hijau serta menghindari panas lembah. Namun, musim dingin mengubah segalanya. Salju menutupi sumber makanan dan suhu bisa turun drastis. Saat itulah, ibex turun sedikit lebih rendah ke daerah berbatu yang lebih hangat dan sedikit lebih terlindung. Tetapi tetap saja, makanan sangatlah terbatas. Maka ibex harus hemat energi. Gerakan mereka melambat, waktu makan lebih pendek, dan mereka lebih sering diam dalam kelompok untuk mengurangi kehilangan panas tubuh. Bulu musim dingin mereka tumbuh tebal, hampir 2 kali lipat dari musim panas. Lapisan luar bulu ini tahan air, sementara lapisan dalam menyimpan panas. Selain adaptasi terhadap suhu, ibex juga menunjukkan kecerdasan dalam mengenali jalur aman di antara lereng-lereng batu yang curam. Mereka memiliki semacam peta mental dari wilayah tempat mereka tinggal dan dapat dengan tepat mengingat jalur tertentu untuk mencari tempat berteduh atau kabur dari ancaman.
ibex jantan dan betina memiliki gaya bertahan hidup yang sedikit berbeda. Betina yang lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak lebih hati-hati dalam memilih jalur serta tempat tinggal. Mereka akan menghindari medan yang terlalu berbahaya demi keselamatan anak-anaknya. Sementara itu, jantan, terutama di luar musim kawin, lebih berani mengambil risiko dalam mencari makanan. Sebagai pemanjat tebing yang andal, ibex juga tidur di tebing curam. Biasanya di celah-celah batu yang miring keluar, suatu tempat yang mustahil untuk dijangkau oleh pemangsa. Terkadang, kawanan ibex terlihat berbaring santai di tepi jurang ratusan meter, sebuah pemandangan yang membuat jantung manusia berdebar hanya dengan melihatnya. Namun bagi ibex, itulah rumah mereka. Salah satu ciri paling ikonik dari ibex adalah tanduknya yang panjang, melengkung ke belakang dan bergelombang seperti sabit batu. Pada jantan dewasa, tanduk ini bisa mencapai panjang lebih dari 1 meter dan berat mencapai 10 kg sepasang. Itu artinya masing-masing tanduk ini memiliki berat 5 kg. Sementara betina juga memiliki tanduk, tetapi jauh lebih pendek serta ramping, hanya sekitar 20 hingga 30 cm. Bagi kambing ibex, tanduk bukan sekedar hiasan untuk menambah estetika. Lebih dari itu, ia menjadi alat untuk membuktikan kehebatannya. Di musim kawin, pejantan akan saling menantang dengan adu tanduk. Pertarungan bisa berlangsung lama, suara benturannya bisa bergema di lembah gunung. Tetapi meski tampak brutal, pertarungan ini jarang berakhir fatal. Sebab ini adalah ritual untuk menentukan siapa yang paling kuat. Tanduk seekor ibex juga menjadi tanda dari status. Artinya, semakin panjang tanduk mereka, maka semakin tinggi pula status seekor jantan. Betina cenderung memilih pejantan bertanduk besar, karena itu menandakan kekuatan, umur panjang, serta gen yang baik. Ibex memiliki tanduk yang terus tumbuh sepanjang hidupnya dan bertambah panjang beberapa sentimeter setiap tahun. Proses pertumbuhan ini menyebabkan terbentuknya cincin tahunan di bagian belakang tanduk, mirip dengan cincin tahunan pada pohon. Satu lingkaran cincin biasanya menandakan 1 tahun usia, terutama setelah hewan tersebut berumur lebih dari 2 tahun. Setiap musim semi, lapisan baru akan muncul, dan pada musim dingin, pertumbuhan akan melambat. Dengan menghitung jumlah cincin tersebut, ahli biologi atau peternak dapat menentukan usia hewan tersebut secara cukup akurat. Gaya hidup kambing ibex dikatakan sangat disiplin. Mereka membentuk kelompok, biasanya dipisah antara jantan dan betina. Betina bersama anak-anaknya dalam kelompok kecil yang kooperatif, sementara jantan cenderung membentuk kawanan sendiri yang lebih besar dan penuh kompetisi, terutama menjelang musim kawin. Keseharian ibex adalah perputaran antara mencari makan, istirahat, serta kewaspadaan. Namun di tengah semua itu, mereka tidak pernah terlihat terburu-buru. Gerakan mereka seolah menyatu dengan alam, pelan, efisien, serta penuh kepercayaan diri. Seperti jenis hewan pada umumnya, ibex memiliki musim kawin tersendiri. Musim kawin ibex biasanya datang di akhir musim gugur hingga awal musim dingin. Saat itu, para jantan akan meninggalkan kehidupan soliternya untuk bergabung dengan kelompok betina. Ini disebut masa rut, sebuah masa pertempuran serta pencarian cinta di ketinggian yang bersalju.
Pada musim ini, pejantan akan mengikuti betina selama berhari-hari, mencium dan menjilat bagian belakang tubuh betina untuk mendeteksi kesiapan kawin. Jika ada pejantan lain mendekat, mereka akan bertarung, saling menanduk dan berdiri di atas kaki belakang seperti seorang gladiator. Lalu pemenangnya akan mendapatkan hati sang betina. Setelah betina hamil selama sekitar 170 hingga 180 hari, ia melahirkan 1 atau 2 anak. Biasanya, sang induk akan memilih tempat kelahiran yang cukup curam agar aman dari predator. Namun itu berarti bayi harus belajar menyeimbangkan diri di tebing sejak hari pertama. Begitu dilahirkan, anak ibex sudah bisa berdiri dalam waktu 1 jam. Dan dalam sehari sudah mulai belajar memanjat. Mereka mengikuti induknya kemanapun, ke dinding batu, puncak cadas, bahkan jalur yang tampak sangat mustahil. Bagi ibek kecil, dunia adalah medan latihan yang penuh risiko. Namun demikian, disitulah mereka tumbuh menjadi penjaga gunung sejati. Meski tinggal di tebing curam, ibex tidak berarti aman dari musuh. Di alam liar, bahkan makhluk sekuat dan seandal kambing ibek tidak pernah benar-benar aman. Di balik kemegahan tebing tinggi dan ketenangan kawanan, selalu ada bahaya yang mengintai, baik dari langit maupun tanah. Musuh mereka bukan hanya dinginnya malam atau salju yang menusuk tulang, tetapi juga pemangsa cerdas dan tangguh yang siap memanfaatkan satu kesalahan kecil untuk menebar maut. Anak-anak ibex adalah target utama. Dengan tubuh kecil dan kemampuan panjat yang belum sempurna, mereka menjadi mangsa empuk bagi elang emas, salah satu musuh paling ditakuti di udara. Burung raksasa ini memiliki sayap selebar lebih dari 2 meter, cakar tajam, serta penglihatan yang luar biasa. Dari ketinggian, ia bisa mengamati seekor anak ibek yang melenceng sedikit dari induknya. Kemudian dalam sekejap menyambar dengan kecepatan kilat. Namun demikian, ibex bukanlah makhluk yang pasrah. Strategi pertahanan mereka sangat mengandalkan medan. Saat merasa terancam, mereka akan segera bergerak ke medan yang mustahil diakses oleh predator, yaitu dinding vertikal, tebing sempit, atau jalur berbatu yang hanya bisa diakses dengan kaki ibek yang presisi. Inilah alasan utama mengapa habitat mereka begitu ekstrim. Mereka paham betul bahwa keselamatan kadang datang bukan dari melawan, tetapi dari menjangkau tempat yang tidak bisa diikuti. Saat predator datang dari darat, seperti rubah atau bahkan serigala, kawanan ibex menunjukkan kecerdasan kolektif. Seekor betina akan mengentakkan kakinya sebagai sinyal bahaya. Dalam waktu singkat, kawanan segera bergerak ke posisi yang lebih tinggi dan membentuk formasi defensif. Betina dewasa kadang membentuk barisan mengelilingi anak-anak, dan jantan dewasa bisa saja turun tangan dengan tanduk besarnya. Serigala adalah ancaman yang serius, terutama jika menyerang dalam kelompok. Mereka lebih sabar, cerdas, dan ulet dibanding predator lainnya. Dalam beberapa kasus langka, kawanan ibex bisa kehilangan 1 atau 2 anggotanya, biasanya yang sudah tua, sakit, atau terlalu muda untuk menyesuaikan kecepatan pelarian. Namun secara umum, ibex berhasil selamat karena satu senjata utama, yaitu akses pada tempat yang tidak bisa dijangkau. Di luar itu, ada pula musuh lain yang tidak datang dengan taring atau cakar, yaitu cuaca ekstrim. Badai salju mendadak, longsor batu atau kabut tebal bisa menjadi ancaman yang mematikan. Dalam situasi seperti ini, ibex akan menurunkan aktivitas,
mendekam di balik batu besar, dan menunggu hingga kondisi kembali aman. Mereka tidak pernah bertindak gegabah. Setiap langkah adalah keputusan yang sangat diperhitungkan. Kambing ibek sendiri terdiri dari beberapa spesies. Ia adalah keluarga besar yang tersebar dari pegunungan Alpen di Eropa hingga gurun Nubia di Afrika Timur Laut. Namun, dua jenis ibek yang paling dikenal dan menakjubkan adalah ibek Alpen dan ibek Nubia. Keduanya ibarat dua saudara yang hidup di dunia berbeda namun memiliki jiwa yang sama, yaitu jiwa pejuang gunung. Ibek Alpen hidup di pegunungan Eropa, terutama di Swiss, Italia, Austria, dan Perancis. Mereka mendiami lereng berbatu di ketinggian antara 1.600 hingga 3.200 meter di atas permukaan laut. Mereka menjadi simbol keteguhan. Bahkan di Swiss, mereka menjadi lambang kekuatan nasional, sosok yang berdiri di antara keindahan dan bahaya. Sementara itu, ibek Nubia dikenal sebagai pengembara gurun batu. Mereka hidup di ujung dunia lain di antara lembah kering Sinai, Sudan, serta Ethiopia. Ibek Nubia bertubuh lebih kecil, beratnya hanya setengah dari ibek Alpen, dengan warna bulu yang lebih terang, yaitu coklat keemasan untuk menyatu dengan warna pasir dan batu gurun. Mereka tinggal di tebing dan lembah kering yang hampir tanpa air. Namun, di sanalah mereka bertahan, meminum embun yang menetes di pagi hari dan menjilat garam dari bebatuan. Ibek Nubia adalah ahli bertahan di neraka kering, di mana suhu siang hari bisa mencapai 45 derajat Celcius, dan malamnya turun drastis menjadi dingin yang menggigit. Kehidupan kambing ibek adalah sebuah kisah epik tentang adaptasi, kecerdasan alamiah, serta ketahanan hidup. Mereka tidak hanya mendaki gunung, tetapi mereka juga menari di antara batu, melawan angin dengan ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh makhluk yang lahir untuk hidup di tepi dunia.